Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal sosok Nabi, yang dimana ini sosok Nabi merupakan Nabi yang paling kaya yang Allah berikan kekayaan yang ada di dunia ini? Ya, benar. Dia adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diberikan kekayaan berupa satu kecamatan, tidak hanya diberikan kekayaan berupa satu kabupaten, tapi kekayaan beliau, kekuasaan beliau, kerajaan beliau itu terbentang dari fi masyarikil ardi wa magharibiha, dari ujung timur sampai ujung barat. Bahkan kekuasaannya itu tidak hanya melingkupi pemerintahan manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada ini Nabi, bahkan kekuasaannya itu bernaung di bawahnya itu kerajaan jin seluruhnya, kerajaan binatang semuanya. Artinya bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam ini merupakan kerajaan yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Beliau memerintah semua manusia yang hidup di zamannya, semua jin yang hidup di zamannya, bahkan semua binatang tunduk di bawah kekuasaannya. Nabi Sulaiman alaihi salam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kelebihan-kelebihan, sehingga wajar ketika banyak pengikutnya itu langsung tunduk dan patuh di bawah pemimpinnya, di bawah pemerintahannya. Contoh, Nabi Sulaiman alaihi salam ini diberikan mukjizat oleh Allah. Ada sebuah awan yang dimana awan ini dapat memindahkan beliau, menerbangkan beliau dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak butuh pesawat, tidak butuh kapal, tidak butuh kendaraan seperti kita. Kendaraan beliau tidak butuh untuk dipanaskan, tidak butuh untuk diisikan bensin ulang. Ini juga merupakan sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau paham bahasa semua binatang yang hidup di zamannya. Bahkan suatu ketika binatang-binatang tersebut itu dapat laporan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu ketika di tengah inspeksi pasukannya yang sungguh sangat luar biasa, ada sebuah gerombolan semut yang dimana semut itu pemimpinnya melihat kelompok Nabi Sulaiman alaihi salam, melihat pasukan Nabi Sulaiman yang begitu besarnya, maka sang pemimpin semut mengatakan, cepat wahai pasukanku, awas jangan sampai terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka itu perkataan pemimpin semut itu didengar oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga Nabi Sulaiman memerintahkan semua pasukannya untuk berhenti, sehingga semua daripada pasukan semut itu masuk ke dalam rumahnya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sebuah kalimat subhanallah ini sangat luar biasa manfaatnya, sangat luar biasa faedahnya. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam seperti biasanya berkeliling menggunakan awan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat membantunya terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu Nabi Sulaiman ini sedang mengecek, sedang memperhatikan, sedang mengawasi daripada perilaku dan keadaan rakyatnya. Dan suatu ketika ini awan ketika sedang berjalan-jalan di atas sebuah desa, maka sayup-sayup di bawah desa tersebut ada seorang pemuda melihat pemandangan Nabi Sulaiman berada di atas awan terbang tanpa ada yang bisa melakukannya pada zaman itu. Maka pemuda tersebut di desa kecil tersebut mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Pemuda tersebut sangat kagum, bangga dan merasakan sensasi yang tidak biasa-biasa ketika melihat Nabi Sulaiman alaihi salam menaiki sebuah awan yang dimana awan tersebut membawa beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka qadarullah, Masya Allah, tabarakallah, ini angin yang mendengar daripada perkataan tersebut disuruh oleh Allah untuk menyampaikan perkataan yang diucapkan pemuda tersebut sampai kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar perkataan tersebut, maka Nabi Sulaiman alaihi salam langsung menghampiri pemuda tersebut.
Ketika Nabi Sulaiman tersebut mendengarkan perkataan tersebut yang keluar dari mulut pemuda tersebut, maka seluruh dari badannya itu bergetar hebat luar biasa. Seluruh daripada tubuhnya itu berkecucuran keringat saking takutnya dan saking merasa tidak ada daya dan upayanya mendengar kalimat tersebut. Maka langsung Nabi Sulaiman alaihissalam menghampiri pemuda tersebut dan bertanya. Ini pemuda dihampiri oleh seorang raja yang sungguh luar biasa. Takutnya minta ampun, sehingga bertanya pemuda tersebut di dalam hatinya, kesalahan apa lantas yang aku telah perbuat sehingga rajaku Sulaiman alaihissalam ini datang menghampiriku? Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam datang di hadapan pemuda tersebut, Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kalimat apa yang lantas engkau barusan tadi ucapkan?" Maka pemuda tersebut dengan polosnya menjawab, "Kalimat, aku hanya mengucapkan kalimat Subhanallah. Maha suci Allah, yang aku ketika melihat engkau menaiki awan, aku terkagum-kagum, aku terkesan luar biasa sehingga aku mengucapkan kalimat Subhanallah." Maka lantas Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada pemuda tersebut, "Ketahuilah wahai pemuda, kalimat yang tadi barusan engkau ucapkan itu, jikalau Allah timbang dengan kekuasaanku yang besarnya sungguh luar biasa, jabatanku yang tidak ada seorang manusia yang punya jabatan sepertiku itu ditimbang semuanya dengan timbangan kalimat yang engkau ucapkan tadi, maka sungguh di hadapan Allah timbangan ucapanmu akan jauh lebih besar di sisi Allah nilainya." Bahkan tidak sampai daripada itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, jikalaupun bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan aku punya kekuasaan, melipat gandakan aku punya kerajaan untuk ditimbangkan dengan ucapan yang baru saja engkau ucapkan, maka sungguh ucapan tersebut masih akan jauh lebih besar, akan jauh lebih berat di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala daripada 2 kali kerajaanku besarnya, 2 kali besar jabatanku yang sekarang aku pegang tersebut. Inilah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang zuhud tersebut seperti itu, meletakkan dunia di genggaman tangannya dan meletakkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Berapapun besar jabatan yang Allah berikan kepadanya, berapapun besar banyak harta yang Allah berikan kepadanya, tidak menjadikan dia melupakan Allah di dalam hatinya, tidak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari hatinya. Semuanya terkait tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang besar, dan segala sesuatu yang terkait tentang selain Allah adalah kecil. Demikian nasihat daripada apa Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Tetap semangat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.